Lantas apa pemaknaannya perkara tentang hal bersuri toladan? Pengaplikasiannya bagaimana, dalam hal perkara apa? Tentunya bisa kita maknai bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad pun dalam bersuri toladan memberikan suri toladan kepada kita. Beliau pun bersuri toladan kepada para nabi yang lainnya melalui bimbingan panduan malaikat Jibril. Diperlihatkan, ditunjukkan, dikisahkan, diceritakan ya di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 tentang uswatun hasanah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bahwa sungguh sudah terdapat yakni untukmu perkara suri teladan yang baik pada diri Kanjeng Nabi Ibrahim waladina ma'ahu, dan juga ada suri teladan yang baik tersebut kepada atau pada orang-orang yang beserta dengan Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi Tauhid tuh. Ya, Nabi Tauhid pertama. Tentunya ma'ahu ya, orang-orang yang berada di sekelilingnya, yang bersamanya pasti tauhid dong. Apa yang dikatakan oleh mereka? Izqalu liqaumihim, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang besertanya itu berkata kepada kaumnya. Apa yang dikatakan? Inna bura'u minkum. Wasungguhnya kami berlepas diri darimu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga kami berlepas diri dari apa-apa yang kau sembah selain Allah. Bisa dipahami? Kanjeng Nabi Ibrahim memberikan keteladanan ya, perkara tauhid, teladan yang baik. Tentunya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara buro'a, perkara harus bisa berlepas diri dari perkara-perkara yang mengacu kepada syirik musyrik, dari perkara-perkara menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dimaknai inna bura'u minkum, bahwa sungguhnya kami berlepas diri darimu, yakni dari kaum yang ketika disampaikan ketauhidan, yang ketika disampaikan hukum-hukumnya Allah nolak, maka berlepas diri, jangan diurusin, jangan diarpin, capek ngarep-ngarepnya ya, capek ngurusinnya, udah berlepas diri. Termasuk mereka-mereka yang tak buduna ya, min dunillah, mereka yang melaksanakan ibadah tapi yang bukan kepada selain Allah, maka harus bisa berlepas diri ya, karena kita mah beriman kepada Allah dong, kan begitu ya. Ada orang yang beriman kepada hawa nafsu, ada yang beriman kepada khayalannya, ada ya, ada yang beriman kepada hartanya banyak tuh, ada yang mereka beriman kepada teman-temannya atau kepada kekuatan fisiknya banyak ya. Tapi kita beriman kepada semua pemilik keutamaan tersebut, yakni Zatillahi Robbi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Mengenai al-buro'a ya, atau barun. Nah, ini berkenaan dengan Asmaul Husna, yaitu al-bari, yang berarti maha melepaskan. Yang mana maha melepaskan tersebut khusus untuk penciptaan sampai kepada pengelepasan atau ngumbar makhluk ya. Allah sebagai al-bari berarti pencipta makhluk hidup. Makhluk hidup yang mana? Makhluk hidup yang diperintahkan untuk ibadah bakti, itu al-bari. Kalau al-khaliq, pencipta segala sesuatu, ya tanah, ya burung diciptakan, langit bumi diciptakan al-khaliq.
Tapi khusus manusia, walaupun jajarannya Al-Khaliq tapi khusus. Ya, di samping Al-Khaliq juga ada Al-Bari. Bahkan ada Al-Fatir, ada Al-Badi lagi, luar biasa penciptaan manusia. Ya. Yang mana Allah sebagai Al-Bari, sang pencipta makhluk, dan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allahnya Al-Bari, kitanya adalah Al-Waroya. Jadi Bariul Baroya. Kita pernah sering membahas tentang hal Bariul Baroya, tentang perkara titik ba huruf ba. Pahami itu. Ya, ingat kembali itu. Jadikan sebagai dasar dalam hal kita bermulut dan sekarang ini. Jadikan itu sebagai tuntunan kita untuk beruswatun hasanah. Karena berteladan dengan baik itu haruslah kita bisa berlepas diri dari perkara-perkara yang tentunya tidak baik. Dan perkara yang tidak baik itu bukan ketauhidan. Ya. Dari perkara kekafiran, dari perkara susah diatur, dari perkara-perkara syirik musyrik, dari perkara-perkara sebutlah fasik atau kemungkaran. Itu kita harus bisa berlepas diri. Maka kemarin-kemarin yang sudah menerima pemaknaan titik ba, ya, atau juga huruf ba sebagai Al-Bariul Baroya, yang mana kejadiannya adalah secara ba kasroh atau bi yang bermakna bikana makana wa biyakunu mayakunu, yang artinya apapun yang sudah terjadi itu adalah tetap atas kuasa kuasa Allah. Dan apapun yang nanti akan terjadi itu pun tetap dalam kuasa kuasa Allah. Maka apa-apa yang menjadi kuasa kuasa itulah yang harus kita yakini. Jangan sampai segala sesuatu yang terjadi tidak ada kuasa kuasanya, itu nggak mungkin. Ya, contoh adanya alam ini, ada sang pencipta. Maka kita hidup di alam ini, selazimnya kita harus beriman kepada sang pencipta. Lalu kenapa beriman pada makhluk? Nah, di sini nih. Dan caranya untuk kita agar tetap ya dalam uswatun hasanah, haruslah kita tetap mengagungkan, yakni perkara bisa memilih dan memilah sampai kepada menetapkan. Maka agar afdol segala sesuatunya tentang hal perkara uswatun hasanah juga huruf ba, termasuk kasrohnya bi atau titiknya ba, maka cukuplah kita mengawali segala ucapan, perbuatan, tekad, ucap lampah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya kita sudah berlepas diri dari perkara-perkara kemungkaran. Gampangnya, itulah beruswatun hasanah. Ya, awali segala sesuatu dengan Bismillah. Sekalipun itu adalah perkara yang belum kita ketahui, awal dengan Bismillah. Sekalipun itu adalah perkara doa kejawen misalkan, atau doa-doa daerah misalkan. Contoh misalkan gajah wara ing awakku macan galak anak-anak ing lambeku. Sapa sing angleng ing rupaku, sapa sing angrung ing suaraku wedi sarta Asia rahmar rahimin. Ya, amalan itu amalan Sunda, amalan Jawa, amalan Cirebon. Sebutlah amal tanah Jawa. Ya, sebagai pengasihan karismatik, sebagai kewibawaan penjagaan. Tapi di zaman Kanjeng Sunan Gunung Jati, amalan tersebut, doa tersebut dipungkas, diputus kemanfaatannya oleh Sunan Gunung Jati. Dan diotomatis dengan keislaman, dengan kerahmatan, dengan ketauhidan Islam, ilmu tersebut bisa berfungsi kembali apabila diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mengawali dengan kunci, dengan ta'ud bismillahnya 3 kali. Dan nanti diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kita sudah ada cetakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena persaksian La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hanya ada pada diri abdi.
Sehingga awali kunci, baca doanya, kemudian tutup dengan asma 3 kali. Yang mana kemudian juga berkenaan dengan hal perkara rahmat. Apakah mungkin rahmat nempel kepada orang pendosa, kepada orang fasik, kepada orang yang mungkar? Kan nggak mungkin. Benar. Rahmat itu hanya nempel kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Kenapa? Ya karena rahmat juga tahu diri, hanya akan nempel kepada orang baik, gitu loh. Yang mana orang baik tersebut memperbuat perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang nggak baik. Nah, berarti ini dia sudah berlepas diri dari perbuatan yang tidak baik. Tuh, di samping dia sudah beruswatun hasanah, dia juga tetap yarjullaha. Ya, sampai kepada perkara rahmat tersebut bisa disebarluaskan, yaitu bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin.